Jadi sebenarnya hidup kita itu nggak bisa lepas dari sanitasi. Oke. Cuma karena sudah jadi kebiasaan ya nggak dipikirin. Sampailah pada akhirnya menikah, terus punya anak. Nah itu titik baliknya. Oh ternyata ada 5 waktu cuci tangan tuh karena ini gitu. Nah, saya tanya, kenapa kok ini? Ya karena saya lebih bangga menjaga kesehatan saya daripada penampakan rumah saya yang bagus. Itu yang jawaban itu yang selalu di saya iya, gitu. iya. Oke, selamat sore kawan-kawan semua. Selamat sore. Saya Abdul Syarif, jumpa lagi nih. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu spesial luar biasa. Ini dua orang ini sahabat lama saya dari tahun 2016-17 ya Mas Bambang 19 ya. Kita ketemu dan mereka berdua ini konsisten. Konsisten dari saya kenal dulu sampai hari ini tetap konsisten menjaga isu lingkungan. Jadi banyak cerita. Ini ada Mas Bambang. Selamat sore, Prof. Assalamualaikum. Mbak Ipa. Selamat sore, Mbak Ipa. Mbak Ipa ini dikenal sebagai ahli jamban. Jadi mereka berdua memang orang-orang yang fokus dalam hal sanitasi ya. Jadi kalau kita cerita sanitasi kan ini selalu terkait dengan isu-isu lingkungan, kemudian bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana mendorong kabupaten kota supaya terhindar dari stunting dan lain-lain ya. Jadi ini luar biasa saya kira. Jadi biasanya kalau kita ngobrol sanitasi kan gak jauh-jauh tuh isunya. Bagaimana toilet bersih ya kan. Bagaimana ibu menyusui ya. Jadi kawan-kawan sore ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan sahabat kita berdua ini terkait dengan isu sanitasi. Oke, kita langsung saja ini mungkin. Yang pertama mungkin bisa dijelaskan Mas Bambang dalam kehidupan kita sehari-hari itu isu sanitasi apa nih yang paling penting lah banget gitu mungkin. Silakan Mas Bambang. Terima kasih, Prof. Jadi dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi itu terkait semua dengan sanitasi. Tetapi karena kita sudah terbiasa ya, tidak menganggap ada masalah gitu. Nah, karena sanitasi itu sendiri kan prinsipnya bagaimana menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan terkait dengan lingkungan. Baik lingkungan di rumah maupun di lingkungan sekitar. Jadi kita bangun tidur, mohon maaf, pasti kan kita ke belakang ya. Ya betul. Kita buang yang kita simpan semalam ya. Nah, pertanyaannya kan buangannya itu kemana kan gitu. Nah itu yang kadang-kadang nggak terpikirkan. Karena buangannya dibuang ke WC, kemudian ke septic tank misalnya. Septic tanknya itu redap atau mencemari air sekitar. Nah itu kan sudah standar belum? Ya, standar belum. Nah kalau belum standar mungkin saja dia menjadi penyebab diare di keluarga itu ataupun tetangganya. Ya betul. Nah, kalau penyebab diare tetangganya kan zolim juga namanya. Luar biasa. Membuat orang sakit bahkan sampai mati. Bukan kan gitu. Zolim banget. Nah itu contoh kecil yang tidak peristiwa sehari-hari tetapi tidak dipikirkan. Terus misalnya juga cuci tangan, kebiasaan cuci tangan, terus kebersihan air di rumah dan sebagainya. Jadi sebenarnya hidup kita itu nggak bisa lepas dari sanitasi. Cuma karena sudah jadi kebiasaan ya nggak dipikirin.
santai aja. santai ya, aja anggap, toh kayak gini juga masih padahal hidup ini sesuatu yang penting banget gitu Iya. ya. Oke, kita ke Mbak Ipa. Mbak Ipa ini kan sudah lama sekali ya, mulai dari saya tahu betul Mbak Ipa di sanitasi, toilet, sampai ke ibu menyusui dan lain-lain. Mungkin Mbak Ipa bisa cerita nih, mungkin pengalamannya selama menghandle isu sanitasi ini, apa mungkin ada cerita-cerita lucu atau mungkin tantangan-tantangan apa nih yang Iya, jadi mungkin berkesan? yang paling berkesan itu sebenarnya kalau dilihat selama 8 tahun ya kenal sanitasi gitu. Dulu kenal tuh sebelum menikah gitu. Oh ya, saya masih ingat. Waktu itu berarti masih awal-awal ya, awal-awal, iya. Masih 2017 itu ya. umur 20-an. Masih umur 20. Masih baru kenal. Iya. Kenapa sih kok ngurusin toilet? Betul. Terus akhirnya ternyata kita tahu lah terus berkecimpung di isu ini bagaimana masyarakat punya toilet. Tadi mungkin Pak Bambang sudah sampaikan agar tidak mencemari air, terus memastikan cuci tangan gitu kan, agar mengurangi kontaminasi kan gitu, karena cuci tangan tuh sebenarnya cara paling murah untuk mencegah Jadi sehat penyakit ya, gitu. supaya tidak masuk ke Iya. dalam tubuh ya. Nah, ketika fase muda itu mengenal isu sanitasi, sampailah pada akhirnya menikah, terus punya anak. Nah, itu titik baliknya. Oh, ternyata ada 5 waktu cuci tangan tuh karena ini gitu. Dan akhirnya ketika punya tinggal di rumah, terus punya anak, akhirnya kesadaran untuk memproteksi itu justru ada gitu. Karena misalnya paling sederhana di 5 waktu penting cuci tangan itu adalah sebelum Jadi menyusui. cuci tangan tuh sehari ada 5 waktunya nih. 5 Lima- waktu untuk 5 waktu kritis. penting. Oh, 5 waktu penting. Lima Oke, waktu oke. kritis tuh yang pertama kan sebelum makan, Makan. setelah makan gitu. Terus setelah keluar dari kamar mandi, atau lebih tepatnya setelah buang air besar. Kemudian ada 2 hal lagi tuh yang terkait dengan bayi. Oke. Yaitu sebelum menyusui maupun setelah membersihkan bayi ya, Oke. kotoran kotoran Mandi, bayi kotoran gitu. bayi. Nah, jadi ternyata ketika misalnya saat menyusui gitu saat itu, karena kan mungkin kita bayi itu misalnya kecenderungannya habis buang air besar di Pampers gitu kan, itu ternyata dia ada kecenderungan maunya langsung disusui ya. gitu kan. Ternyata kalau kita setelah bersih-bersih nggak cuci tangan, itu Pakai justru sabun. pakai sabun ya, tetap pakai sabunnya itu yang penting, karena sabun itu menurut riset justru bisa mengurangi Iya, kuman 80% kumannya ya, dibanding maupun kita kuman. cuci tangan cuma 30% aja kumannya. Nah, jadi mereka setelah BAB biasanya bayi itu pengen langsung menyusui. Nah, kalau kita nggak jaga, itu bisa jadi ketika menyusui justru kontaminasinya dari sana, tetap dia bisa diare gitu. Betul. Gitu. Terus akhirnya kalau terjadi diare berulang itu yang akhirnya bisa Bahaya ya, bisa, betul. jauh lagi stunting. Stunting, oke. Gitu. Terus misalnya kayak di rumah, ternyata soal air, karena rumah kita masih pakai sumur, terus akhirnya ini bagaimana memastikan supaya rembesan tangki septiknya jangan sampai ke sumur. Iya, betul, bakteri E. coli-nya Iya, itu ya. jadi Bisa. saya sampai Oke. memastikan dulu nih, manggil tukang sedot ke rumah gitu kan. Ternyata Luar biasa. tangki septik di rumah nih ini kurang kedap, jadi kita rombak lagi. gitu. Kalau ketika mengintervensi masyarakat apa nih? Ada nggak cerita yang lucu-lucunya itu mungkin? Banyak juga. Kita main-main di jamban ini kan Iya. lucu juga, mungkin Mas Bambang Iya. tahu ya. Jadi pernah satu ketika di Pringsewu, kesana kan kita punya program gerakan masyarakat untuk sadar itu. Iya. Nah, turunlah tim ini bersama Pak Camat, Pak Lurah gitu untuk ngecek gitu kan. Ternyata di salah satu
jamban apa namanya helikopter, jamban Jamban cemplung lah ya. Di situ ada orang yang lagi luang gitu kan. Jadi dia itu nggak berani keluar selama kita belum pergi. Iya, gitu. iya. Sementara kita nungguin Kita nggak dia. tahu gitu. Kita nungguin dia. Gitu. Jadi sama-sama tunggu-tungguan hampir setengah jam. Pastilah karena di lapangan ya pasti Iya. banyak sekali cerita-cerita Iya. lucu atau juga mungkin tantangannya ya. Oke, kita balik ke kondisi jamban tadi ya, kondisi jamban atau mungkin yang lain. Jamban sehat di Provinsi Lampung ini kira-kira sudah berapa persen sih kita punya jamban sehat ini dari penduduk kita? Dan mungkin sekalian saja kira-kira kabupaten mana nih yang nggak apa-apa mungkin kita spill dikit-dikit lah yang perlu diintervensi gitu ya. Silakan Bapak. Ya, jadi kalau bicara tentang jamban itu ada beberapa tingkatan sebenarnya. Jadi ada standar sanitasi layak dan aman gitu. Oke. Kalau layak, menurut catatan yang ada di datanya gitu di provinsi itu Lampung itu udah 90% layak. Layak. Alhamdulillah ya. Ya, angkanya. Ya, kita angka dulu lah. Ya, kita percaya angka dulu Kita lah. percaya Ya. angka dulu lah ya. Nah, sedangkan kalau aman ini yang masih jadi problem. Sebenarnya Aman kan, itu seperti apa sih nah, maksudnya? ya, jadi kalau Standar aman itu seperti apa mungkin? jadi Mas Bapak? standarnya kan dilihat dari buang air besarnya atau penampungannya. Kalau yang itu terbuka itu tidak layak, itu yang terbuka buang langsung lah Oke, gitu. ha. Termasuk WC misalnya cemplung lah kalau WC bahasa kita. cemplung, Kalau bahasa ataupun- kita dulu ya itu. ya, ataupun kalau kita punya septic tank tapi septic tanknya itu tidak kedap, itu masuk WC cemplung kan sama aja. Oh iya betul. Dilihat dari betul. akibatnya. Nah, layak itu punya Ya, septic tank. Sudah ada resapannya. Sudah gitu. ada septic tank yang kedap, Iya, iya, iya. kedap, tidak mencemari lingkungan. Iya, iya. Nah, kemudian itu pun tidak cukup karena harus keaman. Nah, untuk aman itu harus disedot minimal 3-4 tahun sekali. Oke. Jadi itu baru dikatakan aman. Jadi tidak mengendap terus menerus Tidak di menurut situ, situ, ya. walaupun juga ada apa ya, ada proses bio kimia di situ kan. Iya, betul. Tetapi kan Itu berapa persen yang aman, Mas Bambang? yang Kalau aman di di Lampung? Lampung ini masih sekitar 2% lah. 2%? Ya. Dikit sekali. Iya. Kalau Bandar Lampungnya sendiri gimana, Bandar Mas Bambang? Lampung catatannya itu sekitar 11. Sebelah, lumayan ya. 11. Padahal kalau Padahal untuk standar standar nasional, kota, uh-uh. bukan hanya nasional ya, standar dunia lah, kota gitu. Kota itu harus istilahnya city wide. Semua harus aman sebetulnya. Iya, semuanya Harus aman. Sementara kita baru Ya. 11%, waduh luar biasa ini. Karena kalau di yang tidak perkotaan kayak pedesaan itu kan lahan masih cukup luas, jadi proses alami masih bisa terjadi. Kalau kota kan di belakang rumah kita sudah rumah orang, Iya, betul. di kiri kanan kita udah nggak punya jarak. Banyak lagi dibuang ke sungai segala kan ya. Belum kayak jarak. Jarak, Dan- tangki septic saya dengan sumur saya misal 10 meter, Nah, dengan itu tetangga, juga lagi, betul. dengan tetangga Itu belum kan tentu. 2 meter. 2 meter. Iya. Nah, kan harus Apa dipastikan nggak resep kedap. ke tetangga gitu Nah, ya. itu yang tadi Zolim tadi. Menarik sekali ini, mungkin kita compare dikit lah karena Iya. saya tahu Mbak Ipa ini fokus ke ibu-ibu menyusui ini kan tadi ya, yang tadi sanitasi sehat tadi. Kalau di Lampung berapa persen ibu menyusui kita, Mbak Ipa? Kira-kira lah, kurang lebih mungkin datanya. Enggak sih, Iva kebetulan belum ngecek data. Ngecek data betulnya, gitu ya. Tapi cukup bagus lah ya lumayan. Cukup bagus gitu. Cuma memang kalau misalnya angka stuntingnya ini yang lumayan agak tinggi gitu. Berapa persen angka stunting kita? Itu terakhir kan sekitar 14 ya, kalau salah. Lampung itu 19. 19%, naik lagi ya 1% ya. kalau Iya. salah. Ya kurang lebih 19% lah ya. 19%. Itu angka di atas Sempat turun. angka rata-rata nasional ya, Mas Bambang? Angka nasional berapa persen dia? Dia 19 juga, cuma beda komanya. 19%. Saya lihat datanya. Jadi stunting ini penting banget kan karena Betul. terkait juga dengan IPM IPM ya. Iya, betul. Betul. Jadi ini mungkin salah satu yang perlu
kita intervensi ya Intervensi. melalui sanitasi ini. Ya, gitu. karena salah satu penyebab stunting itu faktor lingkungan. Mm-mm. Jadi air, sanitasi, makanan itu nggak bisa dipisahin sebetulnya. Karena tadi seperti diceritakan kalau dia kena diare, ada gangguan pencernaan bayi, kemudian terjadi infeksi, ya makanan bagusnya seperti apa juga nggak Iya, terserap. bisa, betul. Habis semua Habis semua ya, untuk- betul. Karena ketika terjadi diare itu kan pasti gizinya keluar gitu. Betul. Terus ketika dia sudah agak berhenti, itu tuh kan kita makan, gizinya tuh nggak langsung Betul. terserap, tapi recovery dulu. Betul. Kalau berulang itu yang akhirnya gizinya jadi akhirnya Malah kurang, jadi gitu. ujung-ujungnya ke stunting dan lain sebagainya itu ya. Terus menurut Kemenkes itu kan hampir 70% stunting itu 70% akibat lingkungan. Iya. 30%-nya dari pola asuh dan Betul. gizi gitu. Oke Mbak Iva, mungkin kita balik lagi ke sanitasi tadi ya. Ini kan jadi kita melihat nih bahwa kalau kita cerita sanitasi itu tidak semata-mata cerita toilet. Iya. Kita Ya. juga berarti cerita Cerita gaya hidup. cuci tangan, kita cerita gaya hidup, kemudian juga tadi isu lingkungan ya, dan ada faktor-faktor lain yang hanya 30%. Mungkin bisa di-spill nih, kira-kira secara global apa saja sih faktor-faktor kalau kita cerita sanitasi itu apa saja sih yang penting gitu loh, Mbak? Iya, yang paling penting kan pertama airnya bersih. Gitu. Air bersih, oke. Betul, air bersih itu bukan cuma bersih tapi juga tersedia. Oke. Karena kalau kalau airnya kurang, sanitasinya juga bisa buruk gitu. Misalnya kayak kejadian kemarau gitu kan, akhirnya kan jambannya tidak tersiram atau terus bisa jadi kita juga minum Jadi air. kualitas dan juga jumlah ya. Kualitas dan kuantitas. Kuantitasnya. Kualitas dan kualitas. Terus Oke. juga sanitasinya layak Ya. dan aman. Gitu. Sanitasi ini tadi apa? Toilet, ada toilet yang layak dan aman. Mm-mm. Kemudian juga perilaku hygiene di Oke. sini, perilaku hygiene ini penting juga. Jadi dari Itu masuk di dalamnya mungkin cara masak yang sehat mungkin Iya. kan? Iya gitu. Jadi kalau di Indonesia tuh ada namanya STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi ada 5 pilar. Yang pertama itu bebas buang air bersih sembarangan, punya toilet sehat. Kedua itu cuci tangan pakai sabun, harus pakai sabun. Dengan kayak warung Padang ini. Cuci tangan tapi aja. harus ada kata-kata pakai sabun Pakai ya. sabun. Oke, yang ketiga Terus apa? yang ketiga tuh pengelolaan makanan dan minuman. Nah, Jadi tadi betul, sebut iya, kayak betul, minumnya higienis, sehat, terus minumnya makanan sehat. yang tertutup karena Betul. terhindar dari faktor kan. Betul. Ya. Terus yang keempat pengelolaan sampah dan yang terakhir itu pengelolaan limbah rumah tangga. Jadi Pengolahan sampah dan pengelolaan limbah rumah tangga. Ini kalau dibahas dua ini bisa limbah- panjang ini. limbah Iya. ini, limbah Bisa cair. sampai besok ini. Banyak udah yang jadi disertasi, Bro. Waduh, kayaknya mesti kita bikin banyak ini podcast ini ya. Besok kita podcast lagi sampah ya. Karena ini hari-hari aja kita baca berita pemerintah provinsi juga akan masuk kepada isu sampah ini dengan menggandeng perusahaan dari China untuk pengelolaan sampah. Jadi ya makanya saya bilang kalau dibahas ini bisa sampai besok ini ya. Mulai dari aspek proses sampai dampak sampai ekonomi, wah ini luar biasa. Makanya tadi saya bilang sebenarnya hidup kita sehari ini sanitasi semua, Bro. Iya benar, dari bangun Bangun tidur sampai tidur lagi. Oke, kita mungkin Mas Bambang bisa diceritakan ini terkait dengan tadi kan kita lihat bahwa pengaruh perilaku terhadap sanitasi ini luar biasa gitu. Dan bagaimana upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mengubah perilaku ini mungkin? Ya, pertama mulai dari diri sendiri, Bro. Sebagai umat beragama, terutama agama kita ya, kebersihan kan nomor satu. Ya. Sebelum ibadah kita harus Betul, bahkan bersih. kalau di agama Islam kebersihan adalah sebagian dari daripada iman. ya Ya, kan? oke. Nah, jadi mulai dari situ. Tapi sayangnya orang nggak takut dikatakan nggak beriman, padahal dia nggak bersih gitu perilakunya. Jadi Kita mulai mendorong lah ya bahwa mendorong dari diri sendiri.
Nah kemudian yang kedua, mulai dari lingkungan yang terdekat dengan kita, dari perilaku sehari-hari gitu. Jadi saya sering kalau berkunjung kemana-mana, yang saya lihat pertama kali itu saya pasti izin ke belakang dulu. Oh iya. Ke kantor-kantor itu kan pasti gitu. Ataupun kalau kita mau nyari rumah lah, kita beli rumah kan kita Betul. lihat Sekarang dari sekolahan Dari sekolah dia. Oh iya, toilet. Nah, Saya jadi- juga di sini, Ya. potong dikit Mas Bambang. Ini dua notasi aja harus kita ini Mas Bambang. Kepada tamu saya bilang, apa sih kelebihan Nonotasa? Kelebihannya yang pertama, kamu bisa tidur di dalam toilet. Nah, Saya jamin semua tamu yang datang ke Nonotasa ini bisa tidur di dalam toilet. Artinya apa? Toiletnya bersih. Dan alhamdulillah kemarin kita datang tamu dari mana-mana, dari 25 negara. Saya tanya, dia bilang apa yang paling berkesan? Dia bilang toiletnya luar biasa bersih. Jadi memang betul, saya sepakat Iya. tadi ya, toilet itu menjadi indikator indikator utama. ya utama keluarga itu. Ya, di menyatakan keluarga, bisa. di tempat kita kerja, Ya, di apa betul, gitu. betul. Kalau toiletnya bagus, Ya. pasti makanannya juga bagus. Iya. Nah, kemudian yang selanjutnya karena itu sudah menjadi gaya hidup, menjadi standar gitu di rumah kita, kita pasti ke perilaku sehari-hari juga seperti itu. Nah, mempengaruhi anak, mendidik anak dan sebagainya dari situ. Nah, kemudian ke lingkungan kerja. Kita pastikan lingkungan kerja kita juga seperti itu. Karena maaf ngomong ya, saya melihat banyak instansi-instansi, terutama instansi pemerintah, yang tidak memperhatikan kebersihan betul. toilet. Kalau kita masuk toiletnya kadang-kadang bau Ya. atau apa ya, Iya. betul. Nah, jadi tidak menjadi perhatian utama. Bahkan di fasilitas-fasilitas kesehatan, kayak puskes ataupun rumah sakit, itu kan kadang-kadang toiletnya kan kita juga. Betul, benar. Nah, Fasilitas padahal umum lah ya. ya itu Terminal. iya. Kalau kita ke negara maju ya seperti Korea atau Jepang, itu kalau kita ke WC, ke toilet ya, itu lebih daripada di kamar, ada pemanasnya. Jadi Iya. begitu kita duduk itu hangat gitu, ada Otomatis ada ini iya gitu. begitu masuk kita udah nggak mau keluar lagi saking Iya. enaknya kan. Kemudian juga untuk apa ya, kalau kita ini membersihkan cebok lah bagi Iya. kita ya, itu kita tinggal duduk aja gini dibersihin sendiri ya Iya. mesinnya itu ya kan. Bahkan dari yang udah dikeringin kan Udah Udah dikeringin, dikeringin. langsung kering, keluar dari situ anget, kering, kayaknya enak betul lah ya gitu ya. Jadi nggak Makanya itu Prof, basa-basi. saya selalu mendorong sanitasi ini menjadi gaya hidup karena sehari-hari kita pasti di situ, mulai dari cuci tangannya, buang air besarnya, kemudian memastikan air minum. Betul. Apalagi Itu sekarang kan banyak. 5 poin tadi ya. Iya, 5 poin tuh. tadi itu harus dipastikan di rumah kita nggak bermasalah gitu. Oke, lanjut ini ke Mbak Ipah nih. Kalau ada kata orang bilang ya, sanitasi ini paling berdampak kepada perempuan. Iya. Ada yang bilang gitu. Gimana menurut Mbak Ipah nih mungkin? Iya. Kenapa ya omongnya? Itu betul karena khususnya misalnya kayak kita di Indonesia ya, wilayah domestik itu kan masih banyak di perempuan. Jadi perempuan tuh lebih banyak waktunya di rumah. Nah, iya. Mulai dari memastikan air bersih, kalau ada kejadian toilet atau tangki septik itu juga apa yang harus memastikan perempuan gitu. Yang menyusui juga Yang menyusui perempuan. juga, Iya. betul. Nah jadi akhirnya ketika apa yang harusnya dimudah kalau ada, tapi faktanya ketika ada program-program sanitasi, tapi yang datang itu adalah laki-laki. Jadi sebenarnya banyak apa Yang korban Jadi- wanita. orang wanita, tapi yang membuat Impact-nya perusahaan. tidak terasa ya. Jadi harusnya memang Heeh. dipahami betul karena ini impact banyak ke perempuan yang ikut program sanitasi ini Ya, harus Laki-laki, bahkan Perempuan mungkin yang- di wilayah timur, Prof. Jadi misalnya kayak di Nusa Tenggara, Nusa Tenggara kan wilayahnya sulit air gitu. Jadi di mana salah satunya ada budaya anak perempuan tuh punya tugas untuk mengambil air. perempuan yang ngambil Perempuan, air. Itu perempuan dan anak perempuan. Oke. Gitu. Iya.
Nah, jadi akhirnya ketika air itu makin sulit, akhirnya kan waktu mereka juga Habis terkuras, buat ngambil habis itu ya. gitu. Dan Apalagi- masih jauh lagi ya sumbernya. Betul, gitu. Apalagi kalau misalnya terjadi kekeringan, akhirnya waktu mereka juga untuk mencari air lebih lama Ya, lagi. betul, Gitu. iya. Oke. Mungkin yang terakhir nih, kira-kira bisa nggak ada contoh atau komunitas Mas Bambang mungkin yang pernah keliling ke mana-mana nih, atau masyarakat yang sudah menjadikan sanitasi ini menjadi gaya hidup mungkin, Ya, kalau di mana mungkin secara kalau di luar umum negeri ya. kan mungkin kita Ya, banyak kita udah lah ada contoh- banyak ya, kita kalau udah di- contoh banyak. di Indonesia di mana Kalau mungkin? di Indonesia sebenarnya belum sampai sih ke gaya Sampai hidup itu. ya. Tapi kalau sebagai pride kebanggaan itu saya pernah temui di sebuah di NTT sana. Jadi saya pernah temui itu ini di kampung ya, Bro. Rumahnya itu ya standar kampung sana lah gitu ya. Kita bisa tahu sendiri kurang dan sebagainya. Tetapi begitu saya lihat toiletnya ataupun WC-nya itu bangun bagus sekali. Iya. Itu udah dari apa ya? Memang dari masyarakat di situ ya punya perhatian begitu. Tadinya belum. Intervensi dari program-program lah gitu. Nah, saya tanya kenapa kok ini? Ya karena saya lebih bangga menjaga kesehatan saya daripada penampakan rumah saya yang bagus. Gitu. Itu yang jawaban itu yang selalu di saya iya, gitu. Iya. Itu satu contoh. Ya mudah-mudahan pride ya. Iya, pride kebanggaan. Jadi jadi Iya. kebanggaan gitu. Menjaga kesehatan keluarganya itu melalui Betul. itu gitu. Mungkin Mbak Ipa gimana? Bisa ditambahin mungkin? Kira-kira di mana nih cerita inspiratif? Sanitasi ini bisa jadi kebanggaan itu mungkin. Ya mungkin salah satu yang kita dorong misalnya di Lampung ya gitu. Jadi bagaimana anak muda juga punya kebanggaan gitu. Iya. Apa namanya terhadap sanitasi gitu. Benar. Jadi saat ini kan kita menginisiasi supaya anak-anak muda melakukan kampanye, terus melakukan sanitasi sebagai gaya hidup gitu. Dan Sebagai alhamdulillah pelaku. gitu ya dari Kita mulai tahun berapa ya? mulai tahun Apa di 2018 melalui sampai- sosial media ya? Enggak, 2018 itu kita 2018 inisiasi pembentukan pemuda- komunitas anak-anak muda Iya. di Lampung ini. Pencinta sanitasi. Iya, Iya. betul. Jadi yang peduli sanitasi. Peduli sanitasi. Dan itu satu-satunya di Indonesia, Bro. Oke. Saya Iya. sepakat banget ya kalau memang berbagai masalah yang ada itu kita selesaikan dengan menggandeng anak muda, Iya. Mas Bambang. Karena anak muda ini luar biasa, Mas Bambang. Apalagi di era sosial media ini, tiap hari diupdate status di di IG, di Facebook, di TikTok. Jadi kalau dia itu misalnya berfoto di pinggir sungai yang bersih gitu, jadi gua lagi deh bersih gitu, itu kan cepat sekali mempengaruhi Betul. Iya. masyarakat. Jadi saya pikir memang Malah jadi ada efek viral juga, Bro. iya, apalagi kalau udah bisa viral kan ya. Wih, Kayak ketika anak muda yang ngomongin toilet itu apaan sih? Jadi ya kita banyak yang bertanya gitu. Jadi kadang-kadang kita buat gimmick ya. Gini. Jadi ada kita pernah buat apa namanya toilet, bukan toilet, apa namanya yang raksasa. Oh, toilet besar raksasa. Jadi kita bikin kayak semacam patung toilet gitu, tapi gede Besar, banget, besar. ukuran 3 meter lah. 3 meter. Terus Jadi kita itu ada juga sempat viral itu. pameran. Jadi gitu. mereka pada selfie di situ. Iya, jadi betul Iya. kalau kita saya dalam berbagai kesempatan bilang, ayo ya kita gandeng anak muda karena memang potensinya luar biasa. Terlebih lagi di dunia sosial media yang luar biasa ini ya, begitu dia foto, dia selfie, kemudian viral, luar biasa ya, ini bisa Iya. pengaruhnya. Karena yang selalu kita sampaikan itu sanitasi itu sebagai investasi masa depan gitu. Oke. Iya. Karena mungkin dari kayak Iva cerita dulu Iva belum nikah gitu kan. Betul. Terus dampak sanitasi buruk tuh kan sampai ke Ya stunting ke anak, gitu kan. ke Iya. stunting, ke kecerdasan, kualitas Betul. hidup bangsa dia. Betul. Jadi akhirnya kan
kayak kita nih persiapan mau 2045 Oh untuk iya, apa, betul. anak mudanya Generasi emas ya. Generasi emas. Jangan sampai Kayak jadi generasi cemas ya. Bukan generasi emas tapi Generasi cemas. generasi Karena sumber daya cemas. manusia nggak Anaknya berkualitas. pendek-pendek ya kan. Stunting, nggak bisa Kurus, berkompetisi. stunting, waduh. Iya. Kebayang tapi ya mudah-mudahan nggak lah ya. Jadi tagline yang selalu saya pasarkan itu sanitasi itu adalah kehidupan. Sanitasi adalah kehidupan. Oke. Tidak ada kehidupan tanpa sanitasi yang baik. Oke, betul. Luar biasa. Sekali lagi, ya selamat dibuat Mas Bambang dan Mbak Ipa yang Sama-sama. Terima kasih Pak. selalu Sudah bisa konsisten, hadir. konsisten dengan sanitasi. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa Ya. ngobrol lebih banyak lagi ya, karena Karena memang sudah jadi gaya hidup, Prof. iya, sama-sama kalau kita bahas satu-satu hal-hal terkait dengan sanitasi ini. Sekali lagi terima kasih Mas Bambang, Mbak Ipa sudah banyak, datang ke Prof. sini. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih kawan-kawan semua, kita tadi sudah bincang-bincang. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ikut.